Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat peserta workshop Dupat yang bahagia, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Kita ketemu lagi, yang tadi malam sudah ketemu lagi. Semoga pertemuan kita, walaupun masih di dunia maya, mendapatkan rahmat hidayah dari Allah, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan dalam menimba ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan pada kita, yaitu agama Islam. Bapak Ibu guru hebat peserta workshop Dupat yang saya hormati, pada siang hari ini kita seperti janji dari panitia bahwa untuk siang hari ini ada bonus bagaimana kita untuk membuat SKP guru. SKP, baik itu SKP untuk guru, wali kelas, maka Kepsek, dan tenaga kependidikan non-guru yang nanti langsung akan dipandu oleh Bapak Mukhlis, yang beliau dalam hal ini sangat paham betul bagaimana membuat, mengisi atau merancang SKP yang sekarang sedang untuk menyikat waktu, karena ini bonus, dan mohon nanti Bapak Ibu peserta yang hadir pada siang hari ini mendengarkan pemaparan dari Pak Mukhlis, kemudian nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung bertanya. Namun demikian, Pak Mukhlis, mohon, karena biasanya kalau Pak Mukhlis kalau sudah asik itu agak terlalu cepat. Pasti nanti ada teman-teman yang mohon nanti dalam menjelaskan itu ya jangan terlalu cepat. Silakan Pak Mukhlis, dari Malang saya serahkan ke Makassar. Silakan Pak Mukhlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Puspo dari Kota Malang. Bagaimana suara saya, Pak? Halo? Asik, ya terdengar. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji kami pada saat pelaksanaan workshop Dupat, kami memberikan sebuah bonus untuk SKP. Jadi SKP 2021-2022 ini beberapa kali mengalami perubahan karena waktu dikeluarkan permen ini belum ada regulasi yang jelas teknisnya. Pemerintah hanya mengeluarkan permennya, sementara di lapangan ini tidak ada teknis bagaimana sehingga beberapa teman inisiatif untuk membahas tentang SKP ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk membahas. Kita belajar bersama Bapak Ibu, ini diskusi. Waktu kami melaksanakan workshop SKP di Nuwanta, ternyata ada perubahan lagi, perubahan kampus Po. Ya, perubahan terus. Ya, termasuk untuk SKP untuk tenaga tata usaha, ini masih polemik. Alhamdulillah kami sudah di tim di Cakalar itu sudah buat itu. Nanti kami perlihatkan Bapak Ibu. Sebelum kita bahas, saya mau membahas sedikit tentang PK Guru ya. Karena SKP tidak lepas kaitannya dengan penilaian kinerja. Karena nilai dari PKG ini menjadi dasar untuk mengisi SKP. Saya izinkan saya untuk share screen.
Saya mau perlihatkan Bapak Ibu dulu, mengingatkan kembali tentang tabel pengisian, karena kebetulan hari ini workshop ini membahas tentang PAK. Saya perlihatkan dulu tabelnya. Kelihatan kan Puspo? Masih proses? Nah, sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas SKP, ini adalah kajian dari Pak Bambang sebenarnya. Jadi saya minta izin kepada Pak Bambang bahwa saya perlihatkan kembali, teman-teman sudah biasa lihat ini, angka-angka ini, bahwa untuk guru, baik guru BK, guru mata pelajaran, guru kelas, semua jenis guru Bapak Ibu sekalian, guru SMA, guru SD, guru TK, menggunakan yang di atas ini, bahwa misalkan golongan 3A itu, baiknya itu nilainya adalah 13,12, baiknya 10,5. Ini tabel jadi dasar kita sebentar Bapak Ibu pada saat kita menilai PK. Jadi misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai amat baik pada golongan 3D, maka nilai yang dimasukkan adalah 24,37. Ini dasar kita Bapak Ibu. Jadi sebentar teman-teman, kalau ada yang bertanya di mana ambil angka 11,87, berarti golongan 3B kategori amat baik. Kemudian Bapak Ibu yang punya kompetensi sebagai kepala sekolah, aturan untuk kepala sekolah sementara adalah tetap menggunakan dia. Ini menjadi polemik karena para kepala sekolah sekarang kan kebanyakan tidak mengajar Bapak Ibu, padahal di penilaian angka kredit belum ada peraturan baru yang membahas tentang khusus kepala sekolah sebagai manajerial. Jadi untuk kenaikan pangkat perhitungannya adalah masih menggunakan termen lama, yaitu 25% sebagai mengajar, kemudian 75% sebagai kepala sekolah. Contohnya seperti ini, misalkan nilai yang tadi yang 13,12 golongan 3A. Kalau kepala sekolah sekarang minimal golongan berapa ya kan? 3C ya? Di peraturan baru 3B. 3D. Misalkan 3 berapa? 3B ya? Ya. Ya, 3B. Misalkan kepala sekolah golongan 3B, dia mendapatkan kategori amat baik, maka untuk pembelajarannya adalah 2,97 dan untuk kepala sekolahnya adalah 8,97. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa penilaian sebagai kepala sekolah yaitu PKKS berbeda dengan penilaian sebagai guru mata pelajaran atau PK guru. Jadi bisa saja Bapak Ibu PKKS-nya mendapatkan nilai baik, sementara pembelajaran mendapatkan nilai sangat baik. Itu bisa terjadi di lapangan karena peraturannya beda, kemudian aplikasinya juga berbeda. Nanti kami perlihatkan bagaimana format sebagai guru dan bagaimana format sebagai kepala sekolah, yaitu PKKS. Jadi ada aplikasi yang akan kita bagikan, teman-teman hanya mengisi dalam aplikasi itu. Kemudian sebagai wakil kepala sekolah, Bapak Ibu, peraturannya mengatakan 50% sebagai guru dan 50% sebagai wakil kepala sekolah, baik wakil kepala sekolah sarana prasarana, wakil kepala sekolah, 4 ya wakil kepala sekolah ya kampus kalau SMA. 4 ya, berdasarkan jumlah rombel kalau tidak salah. Baik wakil kepala sekolah sebagai kurikulum. Sebentar Bapak Ibu, kami juga akan membagikan PK sebagai tugas tambahan. Jadi beda-beda formatnya, aplikasinya beda. Ini hanya saya memperlihatkan angka-angkanya supaya Bapak Ibu tidak bingung sebentar di mana mendapatkan angka 12,66 dan sebagainya. Jadi ini tabelnya. Kemudian tutup dulu. Kita masuk di aktivitasnya. Sebelum kita membahas aplikasinya, kita bahas dulu aktivitas. Saya share lagi ya. Maaf, saya share berkali-kali karena aplikasinya berbeda. Apa-apa. Microsoft Excel. Tenang saja. Yang penting, nah, proses. Kelihatan ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam SKP. SKP format Januari-Juni. Kemudian kita konversi kepada SKP Juli-Desember dengan ada istilah keterkaitan antara rencana dan angka kredit. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini tabel-tabelnya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat tabel, misalkan menjadi wali kelas 5%. Jadi 5% dari nilai PK-nya. Ini contoh PK untuk baik. Misalkan 3A, kan tadi di tabel 3A itu 10,5 dan sebagainya, 3C dan sebagainya, sampai misalkan golongan 4A untuk baik
29,75. Jadi kita setting 5% dikali 29,75 kalau sebagai wali kelas. Sedangkan sebagai wakil kepala sekolah berarti setengahnya ini 50% dikali 29,75. Kepala sekolah 25% kali 29,75. Ini contohnya membimbing guru pemula 5%, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler 2%. Ini tabel-tabelnya Bapak Ibu. Nanti kita masukkan ke dalam SKP. Saya hanya memperlihatkan tabel-tabelnya. Misalkan ikut diklat atau workshop 30 jam itu nilainya sekian. Kalau 81 sampai seperti yang saat ini kita lakukan adalah 30 sampai 80 jam nilainya 1, 81 sampai dengan 180 jam nilainya 2 dan sebagainya. Kemudian kegiatan MGMP 0,15, kemudian kegiatan pada forum ilmiah, ini semua ada menjadi syarat narasumber, kemudian karya tulis yang bersih nilainya 4, ini semua ada tabelnya Bapak Ibu, tinggal kita sebentar konversi ke dalam aplikasi. Membuat buku, ada tabel. Nanti kita ini tabel kami bagikan sebelum kita membahas aplikasi. Ini tabel-tabelnya. Baik, saya kembali ke SKP. Ini adalah materi pengantar Bapak Ibu sekalian. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti materi akan di-share ya Pak Mukhlis ya. Ya. Ada beberapa materi kami belum share sebentar karena besok ada kegiatan kami di Kolang, nanti setelah itu ya. Oh ya. Baik. Kami akan membahas tentang apa sebenarnya ruh dari SKP 2021-2022 ini. Kita sepemahaman dulu. Baik. Jadi SKP lama itu kita Januari-Juni 2021 masih menggunakan SKP lama yaitu PP 46 tahun 2011. Mengapa Bapak Ibu pemerintah membagi SKP menjadi 2? Karena peraturan SKP tentang SKP ini, permen baru ini disosialisasikan sekitar bulan Maret dan efektif dilaksanakan di awal Juli, 1 Juli 2021. Sehingga mau tidak mau kita menggunakan 2 SKP, yaitu SKP model lama Januari Juni yang biasa Bapak Ibu mungkin melihat logo Garuda. Logo Garuda itu masih menggunakan SKP lama. Itu berdasarkan PP 46 tahun 2011. Kemudian SKP baru itu mulai Juli sampai Desember 2021. Tetapi pada saat kita akan menyusun SKP di tahun 2022, maka sudah menggunakan format baru. Jadi nanti di SKP 2022 formatnya itu sudah Januari sampai Desember. Kebetulan ini hanya berlaku di tahun 2021 dibagi 2 karena peraturannya baru berlaku di bulan Juli. Baik. Berikutnya adalah kelihatan ini ya. Bahwa di permen lama adalah masih menggunakan format lama yaitu PP 46 ini. Nilai prestasi kinerja adalah menggabungkan nilai SKP perilaku kerja yaitu bobotnya 60% plus 40. Ini format lama Bapak Ibu. Tapi tetap kita bahas karena kita akan mengisi format lama. Di aplikasi kita bagi 2, format lama dan format baru. Modelnya seperti ini, mungkin kita masih ingat model SKP lama, ada sasaran, ada penilaian, kemudian kita melihat logo Garuda. Masih ingat ya kelompok ini? Ini adalah format Januari-Juni 2021. Di format lama kan orientasi, integrasi, perilaku itu ada komitmen, disiplin, kerjasama, khusus kepemimpinan diisi pada saat kita menjabat kepala sekolah. Jadi kalau sebagai guru tidak mengisi kepemimpinan ini, formatnya adalah 60 plus 40. Misalkan nilai kita adalah 87,87. Ini format lama Bapak Ibu. Sebentar kita langsung praktek. Jadi jangan khawatir, kita langsung praktek sebentar. Ini masih format lama. Tertulis di sini yang menandatangani adalah kepala sekolah, kemudian pejabat penilai kepala sekolah, kemudian ditandatangani oleh dinas. Ada perbedaan mendasar di permen baru bahwa sekarang kampus perlu kita ketahui bahwa yang pada SKP terbaru kepala sekolah tidak lagi bertanda tangan di SKP. Jadi
di Juli Desember tidak ada lagi tanda tangan kepala sekolah, tapi pejabat kinerja langsung dari kepala dinas pendidikan setempat. Jadi dan pejabat penilai kinerja adalah kepala bidang GTK. Jadi kepala sekolah tidak punya lagi tanda tangan di SKP terbaru. Pernah kami protes waktu sosialisasi kok kepala sekolah sebagai pejabat atasan langsung tidak bertanda tangan lagi. Itu kan aneh. Kok kepala dinas bagaimana mengetahui seluruh kinerja guru di satu kabupaten itu kan banyak. Tetapi katanya itulah peraturan di SKP terbaru. Pejabat penilai kinerja itu adalah pejabat yang di SK-kan oleh bupati, yang dalam hal ini adalah pejabat di dinas pendidikan setempat. Jadi kepala sekolah, saya ulang, kepala sekolah tidak bertanda tangan lagi di SKP terbaru. Berikutnya adalah ini format yang lama, kita masih ingat format lama ini. Misalkan nilai kinerjanya SKP-nya 88,05, 87,60, maka didapatkanlah 60% kali SKP ditambah 40% dikali perilaku kinerja sehingga mendapatkan 87,82. Ini format lama Bapak Ibu, format lama. Sekarang kita lihat format baru. Nah, sekarang kita lihat, kelihatan ya? Januari adalah menggunakan PP 46 tahun 2011 tentang sasaran kerja. Sedangkan Juli untuk 2021 masih menggunakan Juli Desember. 2022 bukan lagi Juli Desember tapi Januari sampai Desember. Yaitu PP tahun 2011 Permenpan. Jadi kita masih menggunakan PP 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Jadi PK Guru ini Bapak Ibu, PK Guru masih menggunakan format lama, belum ada perubahan. Yang berubah hanya SKP. Jadi PK Gurunya itu masih menggunakan PP 30 tahun 2019. Kemudian di SKP-nya sudah menggunakan dua format, yaitu berdasarkan Permenpan RB tahun 2021 dan Permenpan RB nomor 3 tahun 2021. Jadi perlu kita ketahui bahwa penilaian kinerja itu bukan dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi formatnya sama seluruh Indonesia, baik tidak lagi membedakan format sebagai jabatan konsulat sebagai guru, tetapi sama semua format seluruh pegawai Indonesia. Kami kemarin saya sempat kerjakan, coba bantu teman yang kerja di KPU. Saya masih menggunakan format yang saya pakai, saya ubah jadi sama saja formatnya karena satu peraturan sebagai ASN. Baik. Untuk Juli Desember menggunakan penilaian kinerjanya ini ada dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Kalau di format lama sudah dikunci, kata kuncinya 60% nilai SKP dan 40% nilai perilaku. Tetapi di permen baru di Juli Desember itu kita diberikan dua pilihan. Pilihan pertama 60-40 jika nilai perilaku kinerja menerapkan perilaku kerja dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja. Jadi misalkan instansi Bapak Ibu menggunakan penilaian rekan sejawat, kan ada PK Guru yang memang formatnya menggunakan rekan sejawat. Misalkan bagaimana pendapat guru tentang rekan sejawatnya, bagaimana kesehariannya. Berarti menggunakan 60-40. Tetapi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu masih menggunakan format yang 14 kompetensi yang di SK-kan tim penilai PK Guru, maka masih menggunakan yang di bawah, yaitu 70% SKP dan 30% nilai perilaku kerja, karena tidak ada penilaian rekan sejawat. Jadi pilihannya itu. Jadi ini dua pilihan sesuai dengan kondisi di tempat masing-masing. Kemudian nilai kinerja PNS, Bapak Ibu sekalian, ini ada perubahan standar. Saya lihat dulu standarnya. Ini perubahan yang sangat mencolok Bapak Ibu. Di format lama, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai 91 sampai 99, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan kategori amat baik. Tetapi di format baru, amat baik itu berada di rentang 110 sampai 120. Jadi kalau Bapak Ibu masih mendapatkan nilai 90, berarti nilainya itu masih kategori baik.
bahkan dipersyaratkan di SKP terbaru Bapak Ibu tidak boleh mendapatkan nilai di bawah 90. Karena di bawah 90 kan sudah kategori sedang. Karena 70 sampai 89 kan sedang. Jadi Bapak Ibu misalkan diberikan nilai sama penilai kinerja nilainya hanya mendapatkan 85. Berarti Bapak Ibu itu tidak bersyarat karena hanya mendapatkan nilai sedang bukan nilai baik. Dan nilai baik itu berada di rentang 90 sampai 109. Kalau yang lama kan 76 sampai 90. Jadi nilai ini dikonversi Bapak Ibu. Nilai ini dikonversi. Jadi di aplikasi kita sudah rancang, misalkan Bapak Ibu di Januari Juni mendapatkan nilai 90, maka secara otomatis nilainya dikonversi menjadi nilai yang baru. Jadi tidak bisa langsung digabungkan antara Januari Juni sampai Juli Desember. Januari Juni itu harus dikonversi terlebih dahulu karena nilainya berbeda dengan rentang yang Juli Desember. Tapi jangan khawatir, aplikasi sudah disetting sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, kita kembali ke atas. Nah ini, jadi ada dikonversi. Jadi misalkan ini contoh prestasinya. Misalkan ada contoh nilai prestasi kinerja PNS Januari Juni adalah 93,6. Sehingga 93,6 ini harus dikonversi menjadi nilai baru karena 93,6 itu berada di rentang 91 sampai 99, maka nilai rumusnya adalah 110 tambah 120 kurang ini. Tapi ini hanya memperlihatkan rumusnya, tapi di aplikasi sudah otomatis. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Saya hanya memperlihatkan bagaimana mendapatkan nilai 113,3. Jadi 93,6 ini identik dengan nilai 113,3 di format baru. Jadi Bapak Ibu jika format baru masih mendapatkan nilai 93 berarti masih rendah. Disyaratkan itu nilai minimal adalah nilai 90, nilai kategori baik. Kalau di bawah 90 di format Juli Desember berarti berada di kategori sedang. Kemudian perbedaan bahasa. SKP lama masih menggunakan kepanjangan SKP lama kan adalah sasaran kerja pegawai. Sekarang SKP baru itu bukan lagi sasaran kerja pegawai tetapi sasaran kinerja pegawai. Ini ada beda antara kerja dan kinerja. Kalau kerja itu identik dengan kata operasional, melaksanakan. Kita kan sering mendengar di SKP lama melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan, mengikuti diklat atau workshop 32 jam. Melaksanakan MGMP itu adalah format SKP lama. Sedangkan format SKP baru adalah menggunakan kata-kata kinerja. Kinerja di sini adalah hasil produk. Ya misalkan di sini mengatakan melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran itu apa yang dihasilkan? Itulah yang dimasukkan di SKP baru. Oh, pada saat kita melaksanakan, kita menghasilkan modul, bahan ajar, RTP dan sebagainya. Misalkan format lama mengatakan Bapak Ibu mengikuti workshop 32 jam pembuatan dupak, itu masih format lama. Tapi pada saat Bapak Ibu mengatakan mendapatkan nilai baik, sangat baik pada kegiatan workshop 32 jam, itu adalah kinerja karena di situ ada kata-kata sangat baik, mendapatkan sertifikat dengan kategori sangat baik. Berarti itu adalah kinerja. Misalkan Bapak Ibu di format lama mengatakan mengikuti MGMP, MGMP. Kemudian di format baru tidak boleh lagi menggunakan mengikuti MGMP, tapi apa hasil yang didapatkan dari MGMP? Misalkan Kampus Po yang biasa dibahas di MGMP apa ya? Kampus Po? ADKI. Ya, yang begitu ya. Misalkan mendapatkan RPP atau modul. RPP. Membuat modul atau bukan lagi membuat tapi modul, RPP buat dan modul. Jadi yang ditulis, jadi bedanya adalah kata personal bedanya. Kalau di SKP lama itu menggunakan kata personal kerja, sedangkan di SKP baru menggunakan produk atau kinerja yang didapatkan. Misalkan seperti yang saya jelaskan tadi. Lanjut ya. Nah ini tadi. Nah, kemudian begini. Kemudian di perilaku, kalau di level perilaku di SKP lama kan jelas sekali tadi Bapak Ibu yang ini saya ulang dulu yang tadi. Saya perlihatkan dulu bedanya.
Ini. Kelihatan ya? Ini perilaku ya. Orientasi pelayanan 86, integritas 88, komitmen 88. Ini perilaku permen lama yang SKP lama. Ini kerjasama, disiplin. Kalau di permen baru Bapak Ibu tidak langsung seperti itu, tapi kita harus melalui sebuah apa ya? Instrumen untuk mendapatkan orientasi, integrasi dan sebagainya. Kemudian cara mengisinya begini Bapak Ibu. Ini saya perlu jelaskan. Kita guru itu berada di sini, jabatan fungsional keahlian. Kelihatan ya Pak Puspo ya? Ya. Utama itu golongan berapa? Utama itu Pak Puspo 4E ya? 4 apa ya? Guru utama. Utama itu 4. 4E ya? Ya. 4E kayaknya ya. Ya. 4E itu atau 4B, saya lupa. Itu syarat pada saat kita menilai level kinerja adalah hanya 2 pilihan, 5 dengan 6. Sedangkan guru madya seperti saya di golongan 4A, level yang dipersyaratkan perilaku itu adalah 4 dan 5. Pilihannya 2. Kalau bukan 4 dan 5. Maksudnya begini Bapak Ibu, golongan 3 seperti golongan 2 dan 3 itu tidak boleh melampaui level kinerja yang dipersyaratkan untuk golongan di atasnya. Jadi Bapak Ibu ada kesalahan akan dikoreksi jika misalkan Bapak Ibu golongan 3, kemudian level kinerjanya mengisi angka 4. Itu tidak boleh. Bapak Ibu yang golongan guru muda itu golongan 3 kalau tidak salah, atau golongan 2. Guru pertama itu golongan apa ya? Saya lupa. Guru pertama itu golongan 2 ya? Iya, golongan 2. Ya, golongan 2 itu levelnya adalah angka 2 dengan 3. Tapi untuk guru sepertinya nggak ada. Ada. Guru pertama, guru muda, guru madya. Ada anunya, ada level jabatannya. Ada, saya lupa. Berarti 3A itu 3A dan 3. Guru muda 3A. Kalau guru muda itu saya pertama menjadi guru muda. Guru muda itu adalah 3A. Jadi Bapak Ibu. 3 ya, ini Bapak Ibu 3D. Ini ketentuan Bapak Ibu. Sebentar pada saat kita mengisi aplikasi akan di situ ada pilihan level. Level itu misalkan orientasi pelayanan ada 1 sampai 6. Kalau golongan 2 itu tidak boleh memilih angka 3 dengan 4. Hanya angka 2 dengan 3. Kemudian golongan 4 itu golongan 4A, 4B, 4C guru madya tidak boleh memilih angka 5 dengan 6 karena level 5 dengan 6 ini hanya untuk guru utama. Nah, ini saya perlihatkan dari awal ini. Ini ketentuan Bapak Ibu supaya tidak pernah bertanya di mana ambil level ini. Ini permennya. Guru pertama itu, oh ya sudah dicek. Terima kasih. Guru pertama itu golongan 3A. Golongan 3A itu levelnya adalah 2 dengan 3. Guru muda kalau tidak salah golongan 3. Ini ada punya Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Pak Bambang ada di sini enggak? Pak Bambang ada enggak? Kita lanjut ya. Kami perkenalkan istilah ide baru Bapak Ibu. Ide baru ini begini. Karena ini berbasis kinerja, saya perlihatkan kembali ke atas ya. Tidak apa bolak-balik Pak Puspo ya. Nah, di sini Bapak Ibu coba lihat tabel di atas, paling ujung atas. Amat baik itu adalah angka 110 sampai dengan 120. Tetapi di SKP terbaru, meskipun Bapak Ibu mendapatkan nilai 115, kan seharusnya 115 itu sudah amat baik yang Kak Puspo. Ya, tetapi aplikasi tidak akan bisa menjadi amat baik selama Bapak Ibu tidak membuat sebuah ide baru atau penemuan baru atau inovasi baru. Jadi meskipun level kita, nilai kita sudah masuk di kategori amat baik, tetapi ide baru kosong, tidak ada nilainya, maka tidak akan bisa kita mendapatkan kinerja amat baik. Meskipun Bapak Ibu mendapatkan nilai 100, mantul ya? Seharusnya 115 itu sudah amat baik. Helmi? Bentar, saya mute dulu. Nyalain lagi mic-nya. Hah? Nyalain lagi mic-nya. Sudah nyala nih? Udah. Tadi mantul. Ya. Iya, ada jadi saya ulang Bapak Ibu, di permen baru ini, di SKP terbaru, ada istilah ide baru. Ide baru ini adalah semacam inovasi. Inovasinya bisa dalam bentuk individu maupun kelompok. Jadi bisa dalam bentuk tim kerja, bahkan dalam bentuk unit kerja, instansi, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu jika ingin mendapatkan nilai amat baik,
harus membuat sebuah ide baru meskipun penilai memberikan kita nilai maksimum 120, tapi di format ide barunya kosong, maka tetap mendapatkan kategori baik. Ini SKP terbaru. Ide baru itu kalau misalkan dilaksanakan di tim kerja, hanya kita pakai dalam tim kerja, misalkan kita punya tim 10 orang, satu rumpun mata pelajaran, maka nilainya diberikan nilai 2 di SKP terbaru. Ini Bapak Ibu, cara memberikan nilai. Jika ide baru kita dilaksanakan satu sekolah itu ada keterangan dari Dinas atau kepala sekolah, maka nilai kita di ide baru itu diberikan nilai 3. Kemudian jika di lingkup instansi seluruh dinas pendidikan di kabupaten kota, maka nilai ide baru itu adalah nilainya adalah 4. Kemudian jika lingkup nasional, maka diberikan nilai 5. Ini contohnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Seorang bernama Budiman menemukan ide baru di lingkup instansi. Berarti lingkup instansi itu diberikan nilai 4 ya. Setelah diberikan nilai, ternyata nilai SKP-nya adalah 106. Karena adanya nilai ide baru, maka ditambahkan nilai 4. Sekarang nilainya adalah menjadi 110, sehingga mendapatkan predikat penilaian kinerja sangat baik. Jadi ini ada poin yang beda dengan SKP lama. Kalau SKP lama kan tidak dihargai inovasi, tidak ada sama sekali penghargaan untuk inovasi-inovasi. Sekarang di SKP terbaru ini sangat dihargai ide baru atau inovasi Bapak Ibu sekalian. Tidak akan bisa mendapatkan nilai amat baik jika nilai ide barunya kosong. Ini kata kuncinya. Kemudian nanti Bapak Ibu mendapat istilah IKI. Apa itu IKI? Ini adalah indikator kinerja individu. Jadi ceritanya ini ada rumus-rumusnya. Jadi Bapak Ibu misalkan apa dapat nilai sekian, ini ada rumusnya. Saya hanya memperlihatkan rumusnya, tapi di aplikasi sudah otomatis. Ini. Kemudian nanti sebentar Bapak Ibu akan mendapatkan istilah nilai tertimbang. Nilai tertimbang itu ini ada rumusnya, nilai capaian IKI, kemudian jumlah IKI dan sebagainya. Ini namanya nilai tertimbang. Ini sudah otomatis Bapak Ibu di aplikasi, cuma ini saya perlihatkan rumusnya. Karena ada istilah-istilah sebentar pada saat kita kerja aplikasinya. Kemudian ada nilai tertimbang. Nilai tertimbang ini bervariasi rumusnya. Kalau sangat baik, maka mendapatkan rumus seperti ini. Kalau amat baik dan sebagainya. Ini adalah penjelasan rumus-rumusnya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sebentar tidak bingung. Kok tiba-tiba nilainya dapat sekian, meskipun pakai aplikasi. Baik, kita akan praktek ya. Kita praktek. Pak Kampus kok? Kampus lari ya? Kenapa? Kita prakteknya dari TKG atau langsung SKP? Gimana yang mau praktek aja? Gimana ya? Kita mulai dari SKP. TKG dulu ya? Atau kita TKG dulu? Ya. Ini kan untuk mendapatkan SKP harus ke TKG dulu ya? Ya. Berarti saya izin TKG dulu. Saya buka dulu aplikasinya. Aplikasinya belum saya bagi ya. Yang itu bukan formatnya. Saya bentar bagi. Tunggu saya buka dulu aplikasi. Kita mulai dari PKG sebagai guru. Guru artinya guru mata pelajaran, guru kelas. Jadi sama semua itu, guru kelas. Kalau PK sebagai guru BK beda. PK sebagai kepala sekolah beda. PK sebagai ini. Saya bahas PK sebagai guru. Kok nggak bisa ya? PK. Coba persen. Omak hang up. Oh ya sudah. Kelihatannya? Udah. Jadi Bapak Ibu bisa mengganti nama sekolahnya sebentar. Misalkan SMP Negeri 1
apa ya? Bogor. Bogor. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi NPSS, mengubah data ini, mengubah data, nama, dan sebagainya. Setelah Bapak Ibu mengubah nama asesor, Bapak Ibu ubah sesuai dengan SK, alamat, kemudian tanggal penilaian, kelihatan kecil atau besar ini? Sedang. Kelihatan kecil atau bagaimana? Maksudnya Besar, kelihatan besar, gambarnya besar, besar ya? besar. Ya. Cara mengisinya gampang Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi semua angka ini, maka Bapak Ibu mengisi kompetensi 1. Nah, tinggal di checklist seperti biasa, misalkan checklist ini, checklist kalau 2, tinggal menceklis Bapak Ibu sampai poin terakhir. Ini otomatis akan berubah sesuai dengan kemudian akan ada nilai di sini Bapak Ibu. Ini masih rendah seharusnya. Kalau misalkan Bapak Ibu dapatkan nilai amat baik, maka berlakulah tadi aturan yang tabel-tabel itu. Ini saya tidak checklist jadi nilainya rendah ya, kurang. Ya, misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai di sini amat adalah kategori baik untuk golongan apa-nya? Golongan 4B berarti nilai Bapak Ibu adalah 29,75. Ini kebetulan rendah, kurang karena saya belum isi semua. Bapak Ibu nanti tinggal isi yang kolom-kolom ini ya, 1, 2, ada 14 kompetensi. Ini ada persetujuan, sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu isi semua kompetensi ini. Ini apa ya? PK guru. Nilai inilah yang dimasukkan ke dalam SKP. Misalkan kita sepakat bahwa nilai PK gurunya adalah mendapatkan kategori baik untuk golongan 4A, berarti nilainya adalah 29,75. Kemudian, jadi isi saja Bapak Ibu sampai mendapatkan nilai. Kemudian misalkan saya ambil PK sebagai apa ya? Tugas tambahan. PK tugas tambahan misalkan kepala perpustakaan lah. Jadi sudah dibahas tentang itu. Kepala perpustakaan berarti poinnya adalah 50% ya. Ini masih yang lama Bapak Ibu ya, ini masih yang lama. Masih format lama, kita belum membahas yang baru nih, kita belum membahas SKP baru. Kita masih membahas PKG, PK tugas tambahan berdasarkan permen lama. Nah ini untuk misalkan sebagai apa ya, sebagai kepala perpustakaan. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi saja format-format ini, mengisi angka-angka ini, misalkan merencanakan program berapa nilainya, isi saja Bapak Ibu. Tenaga perpustakaan dan sebagainya sampai poin ke-10, maka muncullah nilai akhir. Misalkan di sini mendapatkan nilai baik. Berarti baik itu kalau di golongan 4A itu adalah 29,75. Bisa saja sebagai guru dia amat baik dan sebagai kepala perpustakaan dia baik. Bisa berbeda. Tidak mesti sama. Baik, kita ke atau kita bertanya dulu atau bagaimana? Atau langsung ke SKP baru? Lanjut aja dulu, lanjut dulu. Iya, waktu kita terbatas ya. Iya. Kita langsung praktek ya SKP baru. Mana SKP-nya? Saya buka dulu. Kemarin saya share ini katanya banyak yang tidak bisa terbuka ya, view only ya. Maksudnya gimana itu? Harusnya kalau di drive itu ketika udah dibuka, di save as dulu Bapak Ibu. Karena itu kan di Google Drive. Jadi Bapak Ibu save as dulu. Nggak bisa langsung pakai di save as dulu. Ya Pak Depuspo ya, lalu Ya, atau di-download.
Iya, lalu di enable gitu. Ada di sini kepala sekolah ya? Jadi peserta ada nggak? Peserta kepala sekolah? Kalau ada saya perlihatkan PKKS, ada nggak kepala sekolah? Oh, saya perlihatkan dulu PKKS ya, PKKS. Ini kemarin banyak bertanya-tanya nih tentang PKKS. Semuanya ada kok. Ya, Banyak yang yang kepala sekolah ngomong, Bapak Ibu. Saya perlihatkan Asek dulu kepala ada. sekolah. Ya Ya. mungkin downloadnya, Ya, yang tidak sempat kita bahas waktu itu kan Kang yang tata usaha ya. iya, Nah, tata usaha saya sudah punya. Kita sudah punya bagaimana kalau tata usaha golongan 3, golongan 4, sebagai Satpam, sebagai apa, kita sudah punya. Sebentar, ini belum pernah kami bagikan ini. untuk memajalnya. Kelihatan ya, kepala sekolah, Ya. PKS. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah maka mempunyai 2 PK. Ada PK sebagai guru 5% dan ada PK sebagai kepala sekolah atau kita istilahkan dengan istilah PKKS. Inilah PKKS Bapak Ibu yang calon kepala sekolah atau kepala sekolah ini sudah ada formatnya. PKS itu sampai 6 penilaian. Jadi Bapak Ibu cara mengisinya ini tinggal menceklis seperti tadi. Misalkan Bapak Ibu mengisi identitas, sudah mengisi semua, mengganti. Kemudian Bapak Ibu mengisi format PKS 1, PKS 2, PKS 3, maksudnya muncul nanti nih nilai rekap, persetujuan dan sudah ada covernya. Misalkan saya mengisi PKS 1. PKS 1 itu adalah tentang kepribadian dan sosial sebagai kepala sekolah. Misalkan, ini contoh Bapak Ibu ya, yang biru ini diganti, ya. Ini yang kelihatannya apa? Bukti yang teridentifikasi. Misalkan, ini hanya contoh. Misalkan kriterianya adalah berakhlak mulia, budaya dan sebagainya. Apa bukti yang dinilai dari kepala sekolah? Misalkan kepala sekolah melaksanakan program 5S di sekolahnya. Misalkan 5S itu apa? Salat berjamaah. 5S itu salam. Salam itu sapa, senyum. Ya, kalau misal ini adalah bukti bahwa memang kepala sekolah itu berakhlak mulia, kemudian kepala sekolah melaksanakan program salat berjamaah dan literasi Al-Quran. Sehingga misalkan kalau terlaksana kita berikan nilai 4. Nah, hapus nilai 2. Kemudian contohnya, melaksanakan tugas kepala sekolah dengan jujur, tulus, komitmen, dan integritas. Misalkan pada saat menyusun RKS, RKJM, yang program sekolah melibatkan warga sekolah. Jadi sini melibatkan warga sekolah. Kan kadang-kadang kampus kepala sekolah itu membuat program tidak melibatkan warga sekolah kan? Berarti tidak jujur namanya. Ini buktinya, melibatkan warga sekolah. Nah, ini Bapak Ibu bisa yang kepala sekolah, ini saya perlihatkan bagaimana format PKKS. Mungkin contoh semua ini. Misalkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakat. Apa buktinya? Jadi Bapak Ibu menuliskan buktinya. Oh, ternyata sekolah aktif dalam kegiatan sosial. Ini baru PKKS pertama. Sehingga nilainya sekian. Kita masuk ke menu. Misalkan kita isi lagi PKKS kedua. Bertindak sesuai dengan visi misi. Apa buktinya? Oh, memiliki visi dan misi sekolah. Jadi yang warna biru ini Bapak Ibu ganti ya. Sesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini hanya contoh. Ini hanya contoh, misalkan memegang teguh tujuan sekolah, kemudian melaksanakan kepemimpinan, memberikan pelayanan. Ini hanya contoh Bapak Ibu, bukti yang teridentifikasi. Mengembangkan buktinya adalah ada SK tim pengembang kurikulum dan KSP. Kalau tidak punya SK berarti dikosongkan nilainya atau digas nilai 1 dan sebagainya. Kemudian kita masuk di PKKS 3. Misalkan menyusun rencana, ada RKT dan RKJM. Kemudian mengembangkan struktur organisasi. Oh, ada struktur sekolah. Ini contoh-contoh semua. Ini yang biru ini Bapak Ibu bisa ganti-ganti. Ini jangan diganti yang warna putih karena ini sudah paten. Yang diganti yang ini, bukti yang teridentifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Sampai kita lanjut ke PKKS 6. Nah, misalkan menyusun program supervisi. Apakah memang kepala sekolah mempunyai program supervisi? Kalau ada nilainya 4 atau 3, melaksanakan supervisi tepat waktu, apa betul? Oh, ada jadwal dan ada hasil kegiatan. Ini bukti yang teridentifikasi.
menilai dan melanjutkan kegiatan supervisi. Oh, ada program tindak lanjut. Nah, ini nilainya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh PKKS. Bapak Ibu yang kepala sekolah menilai kepala sekolah mengisi PKKS ini. Misalkan PKKS-nya nilainya amat baik, maka kembali ke tabel. Kalau kepala sekolahnya golongan 4B, maka lihat tabelnya 4B. Kalau golongannya 3C, maka lihat tabelnya golongan C. Apa gunanya nilai itu? Akan dimasukkan ke dalam SKP, Bapak Ibu. Jadi saya ulang, akan dimasukkan ke dalam SKP. Oke, sekarang kita masuk ke SKP. Kamu kuliah sebentar sambil membuka. Bapak Ibu, di drive itu tidak bisa langsung Bapak Ibu edit ya, karena kan pesertanya banyak. Kalau langsung Bapak Ibu edit, nanti hilang datanya. Tapi Bapak Ibu download dan save as dulu dari drive tersebut di laptop Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengeditnya di drive. Di materi apapun, Bapak Ibu kalau materi disimpan di drive, nggak bisa kita langsung edit di sana. Jadi Bapak Ibu harus download dan save as ulang, baru enable biasanya di Excel Bapak Ibu. Begitu ya Pak Puspo ya? Ya, atau mungkin dibuka, diklik, kan nanti akan muncul di drive Bapak Ibu. Nah, dari satu file itu diklik kanan, kemudian pilih download. Sampai download selesai, nah itu nanti baru bisa dibuka. Gitu. Silakan Pak Muklis, lanjut. Oh ya. Kita lanjut ya. Saya akan bahas tentang SKP, Bapak Ibu. Yang pertama saya bahas adalah SKP sebagai guru. Nanti saya perlihatkan bedanya dengan SKP sebagai kepala sekolah dan tugas tambahan. Ada sedikit perbedaan. Mana tadi program saya? Bukan dulu. Saya terlalu cepat ya, Kak Puspo? Iya. Sulit saya silangkan itu. Apa-apa, itu belajar. Ya makanya kalau didengarkan betul-betul, saya pikir bisa kok Pak Muklis. Hanya mungkin teman-teman kan kadang-kadang disambi, jadi mungkin itu. Nanti rekamannya juga ada ya Teh ya? Ada. Asik. Nah itu, Baik. jangan khawatir. Baik Bapak Ibu, di sini yang saya bahas adalah ahli madya. Madya itu nilai level perilakunya adalah angka 4 dan 5. Saya ulang, ahli madya itu level perilakunya adalah berada di angka 4 dan 5. Jadi tidak boleh mengisi angka 1, 2, 3, 6. Nah, sekarang kita lihat dulu Januari Juni. Januari Juni ini contoh saya. Ini SKP saya. Saya adalah guru madya, guru mata pelajaran di SMP Galuh Utara. Anggaplah nilai PK guru saya tadi adalah 29,75. Berarti baik. Kalau misalkan saya dapatkan amat baik, berarti mendapatkan nilai 37,18. Kemudian ini direncanakan Bapak Ibu di Januari ya, selama 12 bulan. Jadi jangan perencanaan Januari Juni. Jadi perencanaan Januari Juni tetap dari Januari sampai Desember. Penilaiannya berbeda, penilaiannya per 6 bulan, tetapi perencanaannya adalah dari Januari sampai Desember. Kemudian anggaplah saya menjadi wali kelas. Jadi wali kelas itu nilainya 5%. Kalau misalkan Bapak Ibu bukan jadi wali kelas, kosongkan ini. Tidak ada. Kemudian melaksanakan program dan sebagainya. Di mana Bapak Ibu ambil angka-angka ini dari tabel yang tadi? Kan tadi saya share tabel-tabelnya Bapak Ibu menjadi anggota, menjadi pengurus dan sebagainya. Ini berdasarkan tabel ini. Menjadi anggota aktif, beda dengan dan sebagainya. Kemudian penghitungnya otomatis ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada yang penting Bapak Ibu di SKP yang lama. Ini ada yang saya hitamkan di 89 ini. Di 89 ini Bapak Ibu dapatkan dari nilai PK, dari PK guru. Ini nilainya diambil dari nilai PK guru
89 itu kan baik. Sini kategorinya 29,75. Kemudian nilai 89 ini adalah nilai maksimum dari penilaian ini. Tidak boleh ada nilai di atasnya 89 di bawah. Jadi salah Bapak Ibu jika mendapatkan nilai PKG 89 kemudian tiba-tiba melaksanakan pendidikan dapat nilai 90. Nah, ini salah. Dan tidak boleh melampaui. Tidak boleh melampaui pengembangan diri misalkan dapat nilai 91. Nah, tidak boleh karena nilai PK-nya maksimum adalah nilai 89 bisa sama, tapi tidak boleh melampaui nilai maksimum. Nilai maksimum yang ini, yang nilai PK. Jadi Bapak Ibu, jadi inilah gunanya tadi adalah nilai PK guru. Jadi bahasanya nih, dari sini dikatakan jangan melampaui nilai unsur utama. Contoh pada aplikasi 88%, maka tidak boleh di atasnya 88% yang di bawah semua ini. Yang ini. Yang ini Bapak Ibu, yang ini mutu. Ini Bapak Ibu ya, di mana dapat 89,88 itu otomatis nilai. Ada rumus yang kami sembunyikan di sela-sela ini yang tidak kelihatan. Sehingga langsung mendapatkan nilai 88,33. Ini masih format lama. Kemudian di perilaku. Nah, ini kan nilai yang 87,76 ini pindah ke sebelah di sini. 87,86 saya besarkan sedikit. Dikali 60%, jadi bobotnya itu adalah 60% sesuai dengan yang kita bahas tadi, berarti adalah 52,71 ini. Ya. Kemudian nilai perilakunya ini kan di format lama kita hanya mengisi saja. Biasanya penilai-penilai itu mengisi berdasarkan nilai yang terdahulu. Misalkan kalau dulu 89 jadikan lagi 90 menjadi 88. Ini terserah dia. Terserah penilai SKP lama. Kalau SKP baru tidak seperti itu. Kita mengisi level istilahnya. Ini format lama sehingga didapatkanlah nilai prestasi kinerja 88,807. Nilai 88,07 ini akan dikonversi menjadi nilai baru. Nilai baru. Jadi 88,07 ini, tadi kan kita perlihatkan rumusnya, akan dikonversi sebelum dijumlahkan dengan nilai Juli Desember. Saya perlihatkan. Kemudian ada integrasi. Inilah format lama. 88,07. Ini secara otomatis Bapak Ibu. Nanti 88,07 ini akan berubah. Saya perlihatkan dulu perubahannya. Kita lompat dulu ke ujung paling belakang. Ini 88,07 itu jika dikonversi ternyata menjadi angka 106. Tadi kan 88,07 yang Januari Juli, tapi pada saat sudah dikonversi sudah berubah. Bukan lagi 88,07 tapi menjadi angka 106. Saya lihat ke depan ini. Jadi yang ini dikonversi secara otomatis. Dikonversi secara rumusnya tadi, tapi di aplikasi ini sudah konversi otomatis. Jadi berubah dia secara otomatis. Baik, sekarang kita menuju ke matriks GTK. Ini berbeda-beda setiap daerah Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya istilah penilaian kinerja itu berdasarkan kinerja atasan, intervensi istilahnya. Atasan sekarang itu bukan lagi kepala sekolah di SKP terbaru, tapi langsung ke kepala bidang GTK atau kepala bidang Dikdas tergantung kebijakan daerah masing-masing. Kepala bidang GTK atau kepala bidang Dikdas itu mempunyai kinerja sendiri-sendiri. Misalkan, anggaplah kita ambil contoh satu ya. Saya perlihatkan dulu contoh. Ini contoh di Kabupaten Tagala. Kepala bidang GTK itu mempunyai ada banyak kegiatan, tetapi kita hanya memilih yang sesuai dengan yang cocok dengan kita punya kinerja. Misalkan kalau guru SD itu adalah guru TK itu adalah PAUD, maka dia mencari di matriksnya itu yang berhubungan dengan PAUD. Ada sini berhubungan dengan PAUD ya. Ya, ini. Dia mencari kepala bidang PAUD. Ini. Supervisi akademik ini cocok untuk kepala sekolah ini, bukan untuk guru. Tapi misalkan kalau laporan dalam bentuk grafik kurva PK guru, ini bisa kita ambil. Jadi kita bisa, jadi ceritanya kita intervensi. Kalau dia guru kelas, ini guru kelas ada. Apa bentuknya? Jadi ceritanya kita mengintervensi
apa yang cocok dimasukkan ke dalam rencana kinerja kita yang di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini adalah rencana kinerja untuk Juli Desember atau Januari sampai Desember 2022. Beginilah format baru. Di sini bedanya Bapak Ibu. Di sini di format tertulis rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Maksudnya intervensi itu yang kita pilih, bukan kita ambil semua. Yang cocok dengan kita punya tupoksi. Misalkan saya ambil terselenggaranya pembelajaran, pembimbingan, asisten dan pemeliharaan situs cagar budaya. Sambil dari bidang GTK ini, ambil satu. Setelah itu saya membuat rencana kinerja. Ini yang kita buat. Ini rencana kinerja utama kita tidak buat, tapi kita langsung intervensi dari kinerja yang ada di Dinas Pendidikan setempat. Kemudian rencana kinerja ini yang kita buat. Ini yang saya maksud tadi, ada produk. Misalkan apa produk yang bisa kita dapatkan setelah terselenggaranya pembelajaran. Di sini tuliskan modul ban aja TPP pada mata pelajaran IPA. Ini kita ganti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mengganti sesuai mata pelajaran. Misalkan mata pelajaran Bapak Ibu adalah bahasa Indonesia. Kan saja. Bahasa Indonesia. Atau misalkan kalau guru kelas itu, apa namanya pelajarannya itu kalau guru kelas itu? Kalau SD, kita ganti di sini. Jadi kita karakternya berbeda-beda di sini. Kita ganti IPA-nya semua sini. Kemudian ada istilah kuantitas, kualitas, dan waktu. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Kuantitas maksudnya itu adalah presentasi modul yang kita buat. Misalkan kita mau buat 3-5 modul. Laporan ada buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Kan ada istilah administrasi buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ada 3-5 target kita buat. Kalau misalkan sebentar target yang kita dapatkan cuma 4, maka nilainya akan secara otomatis berubah. Kalau nilainya 5 maksimum, bisa saja secara otomatis. Ini target-target kurikulum. Kualitasnya adalah apakah ini Bapak Ibu, kita seperti menjadi guru bahasa Indonesia, membahasakan. Kita membuat bahasa sendiri. Oh, kalau modul itu kualitasnya adalah sesuai dengan pembelajaran K13 dan kurikulum darurat atau prototip misalkan, dan kurikulum COVID darurat. Ini Bapak Ibu buat sendiri. Disinilah kemampuan Bapak Ibu membahasakan kualitasnya. Atau misalkan sudah ada yang membuat sesuai dengan kurikulum baru. Kurikulum apa namanya Pak Puspo itu? Prototip ya? Prototipe darurat, boleh milih. Prototipe. Bisa aja begitu. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan. Ini membahasakan. Jadi yang pertama ini saya ulang, yang kinerja utama atasan. Kita tidak membuat, tapi kita mengambil, mengintervensi istilahnya, memilih. Sedangkan yang rencana ini kita buat. Ini ada contoh Bapak Ibu, punya contoh, Bapak Ibu bisa ubah. Misalnya kedua, membuat laporan manajemen pengelolaan kelas kalau menjadi wali kelas. Ya. Kemudian misalkan apa kualitasnya sesuai dengan administrasi dengan 8 standar NSP. Misalkan saya tulis sini. Jadi Bapak Ibu harus pintar berliterasi, mencari di Google. Kira-kira kalau seperti ini kualitasnya sesuai dengan permen berapa? Kalau bagus kalau tuliskan permennya. Ya ini contoh-contohnya. Misalkan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Kuantitasnya adalah jumlah siswa yang dibimbing dalam kegiatan ekstrakurikuler. Target saya adalah 2-4 kelompok bimbingan. Bisa saya mengatakan Bapak Ibu 1-3 saja kelompok bimbingan targetnya. Antara 1-3. Ini tergantung Bapak Ibu. Kemudian kita membuat kualitasnya kesesuaian ekskul yang dikembangkan sesuai dengan potensi siswa, kemampuan sekolah dan karakteristik daerah. Ini kita bisa ubah juga. Misalkan ekstrakurikuler itu ada permennya, tuliskan saja sesuai permen sekian. Artinya standar atau permen tentang ekskul, permen titik. Itu. Berarti kualitasnya berdasarkan sesuai dengan permen yang telah distandarisasi. Jadi kita ceritanya ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop seperti saat ini, maka kualitasnya adalah presentasinya adalah kegiatannya atau jumlah pelatihan. Misalkan Bapak Ibu selama 1 tahun itu melaksanakan berapa? Ini saya anggap 2-4 kegiatan selama setahun. Kualitasnya bagaimana? Saya harus mendapatkan nilai baik. Ini sini nilai baik. Di sertifikat Bapak Ibu itu kita targetkan mendapatkan nilai baik. Ini adalah salah satu jenis kualitas. Jadi atau misalkan bagaimana? Oke. Kemudian Ini contohnya semua karya ilmiah,
dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai berliterasi dan membahasakan. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Contoh, jurnal ilmiah itu kualitasnya itu lebih bagus menggunakan apa ya? Menggunakan permen atau peraturan, misalkan sesuai dengan peraturan sekian tentang karya tulis ilmiah, itu lebih bagus, itu lebih bisa diukur. Ini sampai ke bawah. Kemudian ada namanya tugas tambahan. Tugas tambahan itu Bapak Ibu, kinerja tambahan. Apa maksudnya kinerja tambahan? Adalah dia bukan tugas pokok utama, tetapi bisa berpengaruh atau membantu di kinerja utama. Itu misalkan Bapak Ibu di sekolah kan tupoksinya adalah sebagai guru mata pelajaran, wali kelas dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu mengambil tambahan itu, misalkan membuat semacam gerakan literatur GLS, atau menjadi pengurus sekolah adiwiyata. Itu kinerja tambahan. Kinerja tambahan ini tidak wajib Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu jika mengisi kinerja tambahan ini maka akan mendapatkan nilai plus, nilai tambahan kinerja. Jadi bisa saja kinerja tambahan ini kosong. Atau misalkan Bapak Ibu menjadi bendahara BOS, maka dituliskan situ laporan dana BOS dari sekian sampai sekian, itu kinerja tambahannya. Kemudian bertanda tangan di sini bukan kepala sekolah, tetapi pejabat penilai kinerja. Kalau saya saat ini pejabat penilai kinerja adalah kepala bidang GTK, guru dan tenaga kependidikan. Jadi kepala sekolah tidak bertanda tangan lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi sasaran ini membuat, maka akan direview dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan. Mereview ini artinya kalau ada perbaikan, maka tim kinerja akan memperbaiki, mengisi di sini catatan perbaikan. Kalau dia benar, dia di checklist atau di paraf di sini. Berarti sudah lolos. Ini yang tadi, jadi otomatis yang ini semua berpindah dari rencana kinerja. Tambahannya hanya review oleh pengelola kinerja, direview, catatan perbaikannya sekian, kemudian ditandatangani. Jadi tim dari Dinas Pendidikan atau tim yang ditunjuk akan mereview dan memverifikasi. Nah, memverifikasi. Ini memverifikasi. Kemudian saya lupa tadi ada keterkaitan, sorry. Saya lupa tadi. Ini ada istilah Bapak Ibu keterkaitan SKP jabatan fungsional dengan butir kegiatan. Nah, kita kembali ke tabel yang utama tadi, ada yang tabel yang saya gunakan. Misalkan kita tadi menuliskan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran modul bahan ajar dan sebagainya. Kira-kira yang poin 1 ini yang saya warnai dulu ya supaya jelas. Nah, yang kuning ini kira-kira kita cari di tabel yang kegiatan kita yang mana yang cocok, yang punya angka kredit. Oh, saya kira-kira cocoknya ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Kreditnya adalah 14,88. Di mana didapatkan adalah nilai dari yang tadi, nilai PK guru dibagi 2, kan 6 bulan. Berarti 14,88. Kemudian misalkan laporan manajemen kelas. Oh, kira-kira yang mana yang cocok ya. Jadi kita memilih Bapak Ibu, kita memilih di sini. Jadi kita yang ini memilih dari tabel yang saya bahas tadi ke depan, yang mana yang terkait, yang sehingga kita bisa tuliskan nilai angka kreditnya di sini. Misalkan keikutsertaan dalam seminar, kita balik. Jadi kembali istilahnya for SKP baru menuju ke SKP lama. Jadi ini adalah keterkaitan antara, jadi yang tabel yang kuning ini adalah format SKP baru, yang di samping ini adalah yang warna, saya lihat warnanya. Yang warna biru ini adalah yang warna biru ini atau hijau. Nah, ini hijau. Yang warna hijau adalah format SKP lama. Jadi kita kaitkan antara SKP lama dengan SKP baru dengan SKP lama. Jadi yang hijau ini adalah SKP lama, yang kuning adalah SKP baru. Jadi kita kaitkan sehingga kenapa? Karena SKP lama ini mempunyai angka kredit. Kenapa kita tidak masih mengambil SKP lama? Karena pemerintah waktu mengeluarkan peraturan Permenpan nomor 8 dan Permenpan nomor 3 hanya membahas tentang SKP, tapi tidak membahas tentang tidak mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian angka kredit di penilaian kinerja. Jadi mau tidak mau SKP baru ini masih mencari SKP lama, masih mengaitkan. Jadi kita jadi di sini istilahnya keterkaitan, mengaitkan antara kinerja yang baru dengan kinerja yang lama. Karena kinerja yang lama ada peraturannya, ada angka kreditnya. Jadi kita mencari di tabel-tabel yang tadi itu.
Setelah terkait, maka tim dari Dinas Pendidikan akan mencari keterkaitan terkait tidak. Misalkan di sini tuliskan modul pembelajaran, ternyata di sini tuliskan menjadi Wakasek, menjadi Wakasek. Ini kan tidak ada kaitannya. Berarti di sini dituliskan tidak terkait. Penilai akan menulis tidak terkait. Kalau misalkan kita kembali ke sini, oh ternyata terkait. Laporan manajemen pengelolaan kelas yang terkait kira-kira menjadi wali kelas, maka tim penilai akan menguji, oh ya terkait. Kalau tidak terkait dia akan checklist, maka tidak disetujui. Jadi tim penilai angka kredit, jadi Bapak Ibu, di Dinas Pendidikan ada 2 tim, ada tim penilai kinerja dan ada tim penilai keterkaitan angka kredit. Tapi bisa saja orangnya sama, tetapi kan kompetisinya kadang-kadang berbeda. Yang menjadi tim penilai kinerja adalah pejabat, sedangkan yang menjadi tim penilai keterkaitan angka kredit kadang-kadang guru yang punya kompetensi yang ditunjuk sebagai tim penilai angka kredit. Jadi yang kadang-kadang istilahnya di daerah adalah tim penilai PAK istilahnya. Ditugaskan sebagai yang memverifikasi apakah ada keterkaitan antara SKP lama baru dengan SKP lama dan nilainya betul tidak angka kreditnya. Ini namanya adalah tim penilai angka kredit atau tim PAK seperti Pak Bambang. Setelah muncul itu maka ditetapkanlah setelah disetujui, maka disetujui. Anggaplah kita sudah ganti semua, maka baru kita mempunyai sasaran kinerja pegawai yang disetujui. Jadi sebelum disetujui Bapak Ibu akan melalui berbagai proses, mulai dari review, verifikasi, dan memverifikasi keterkaitan dan sebagainya. Setelah tidak ada lagi dicoret-coret, maka Bapak Ibu mempunyai sekarang sasaran kinerja pegawai dari bulan 1 sampai 1 Juli 2021 sampai 31 Desember 2021. Ini adalah hasil yang sudah diverifikasi. Kalau tidak ada perubahan berarti maka ini sama dengan format rencana yang tadi. Nah, setelah diverifikasi Bapak Ibu, maka dihitung dinilai. Maka ada namanya penilaian sesuai dengan PP nomor 30. Nah, ini penilaiannya. Ini otomatis Bapak Ibu ya. Kita di mana Bapak Ibu mengisi nilainya adalah di capaian di sini. Di mana itu? Oh, target dan realisasi. Oh, ini realisasi. Nah, misalkan saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Perbesar dulu. Jangan diganggu yang lain. Yang Bapak Ibu ganggu yang poin ini realisasi. Jangan mengganggu angka lain karena bisa merusak aplikasi. Yang Bapak Ibu ganti adalah realisasi. Kelihatan ini kampus kok? Dewi? Baik Bapak Ibu. Apa? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, ini target. Kita membuat modul 3 sampai 5. Maka misalkan saya mendapatkan modulnya adalah 4. Maka saya berikan 4. Kan kalau bisa saya Bapak ganti dengan 3. Kalau 3 berarti nilainya berubah di sana. Jadi misalkan saya ambil 4, maka nilainya kalau 4 berapa? Nah, kategori baik di situ. Kalau misalkan saya beri 5, atau misalkan melebihi target. Begini maksudnya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu punya target 5 bentuk laporan, tetapi ternyata Bapak Ibu kreatif bisa mendapatkan 6. 6 berarti kalau 6 berarti melampaui target. Kalau pas 5 kan 100%. Kalau misalkan Bapak Ibu membuat 6, maka bukan 100% di sini. Dia lewat. Dia menjadi 120 atau kategori syarat baik. Jadi dimungkinkan Bapak Ibu membuat realisasi itu lebih dari target. Ini rentang normal ini. Bapak Ibu jika berada di rentang 3 sampai 5, maka selalu nilainya 100 di sini. Karena targetnya kan 3 sampai 5. Tapi kalau misalkan 3 sampai 5 dan Bapak Ibu buat 6, maka melebihi target dia 120 atau sangat baik. Kalau misalnya kita isi angka 2 berarti di bawah target ya. Maka nilainya kurang. Nilainya kurang. Lihat kan? 3, 5, saya buat di bawah target 2, berarti nilainya 67% atau kurang. Jadi yang ini kita ubah. Kalau misalkan saya buat 7, berarti lewat kan? Lewat. 150%. Lewat diam.
karena melebihi target yang dipersyaratkan. Sampai ke bawah terus Bapak Ibu. Sampai ke bawah. Ini dalam kondisi normal. Kalau misalkan waktu ya. Waktu Bapak Ibu, waktu misalkan target penyelesaiannya adalah 4 sampai 6 bulan, tetapi Bapak Ibu misalkan selesaikan lewat atau kurang dari waktu itu, maka diganti normal ini dengan kata khusus. Kita ketik khusus ya, khusus ya, khusus. Khusus itu Bapak Ibu maksudnya target waktu tidak sesuai dengan kenyataan. Misalkan Bapak Ibu ditargetkan di bulan Juli harus buat RPB, ternyata lewat dari bulan Juli, berarti diganti normal dengan khusus. Kita coba, misalkan waktunya, saya lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi, saya ulang, kalau yang tadi yang kuantitas, kalau misalkan 3 sampai 5 dan kita buat laporan 6, maka dia akan naik nilainya 120%. Kebalikan dengan waktu. Kalau semakin besar waktunya pasti nilainya harus turun karena melewati target. Misalkan target waktunya 2 sampai 4 bulan, tapi saya lewat molor jadi 6 bulan, maka nilainya tidak boleh naik. Sorry, bukan yang ini, mana tadi itu? Yang mana tadi saya ubah khusus? Mana ya? Ada tadi khusus. Bawah. Ada tadi saya ubah khusus. Ada di bawah. Di bawah kan? Ini. Waktu. Saya ganti khusus ya. Nah, misalkan waktu yang dipersyaratkan 5 sampai 6 bulan, tetapi saya molor, saya sampai 7 bulan, maka nilainya harus turun. Sorry, bukan. Yang mana tadi itu ya? Ada tadi saya ubah. Ini Khusus di bawah tadi. Ini. Saya ulang, waktu. Ini saya jelaskan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu mengerti bagaimana maksudnya kinerja. Ulang, saya pelan-pelan ya. Waktu penyelesaian adalah 4 sampai 6 bulan. Jika misalkan waktunya lebih cepat, misalkan waktunya saya selesaikan 3 bulan, maka dia menjadi nilainya besar. Beda dengan yang tadi. Kalau waktu kan semakin cepat, berarti kita hebat loh, bisa menyelesaikan waktunya, berarti nilainya naik. Saya tambahkan di sini nilainya misalkan 7 bulan, kalau dikuantitaskan dia naik nilainya, tapi kalau di waktu kebalikan, dia turun. Kita turun, jadi cukup. Karena melewati waktunya. Kalau misalkan 8 bulan, berarti tambah pula nilainya. Menjadi 67%. Kan? Beda dengan yang ini. Beda dengan dengan kuantitas. Semakin besar nilainya, semakin tinggi nilainya. Kalau waktu semakin besar nilainya, semakin rendah nilainya. Tidak kan, Puspo? Ya. Ya, sekarang kita ke perilaku. Perilaku. Kalau di SKP lama Bapak Ibu, kita hanya mengisi orientasi sekian. Ini Bapak Ibu tidak. Kita pakai instrumen untuk orientasi. Ini yang saya maksud tadi, level. Kebetulan saya adalah golongan 4A, guru madya. Berarti level yang bisa diisi hanya yang hijau ini. Saya hanya boleh mengisi angka 4 dengan angka 5. Saya kunci tadi 1, 2, 3. Tidak boleh saya mengisi 6, karena 6 itu adalah guru utama. Jadi kalau bisa saja saya bisa dua-duanya, 4 dengan 5. Kemudian 4, pokoknya 4, 5 saya isi. Bisa saja yang ini 4 saja saya isi, kan berkurang nilainya. Kemudian saya kosongkan semua. Tetap ada nilai. Jadi Bapak Ibu, di perilaku yang terbaru, bahwa meskipun misalkan tidak terceklis 45, tetap itu yang guru madya memang sudah diharapkan sudah mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Yang poin 1, 2, 3 dia sudah kuasai menurut kinerja utama ini. Dan tidak usah ini secara otomatis harus dikuasai. Misalkan memahami pelayanan, memberikan pelayanan, karena kita sudah berada di golongan 4. Jadi kita sebenarnya sudah diharapkan punya kemampuan itu otomatis. Yang kita nilai plus sebagai golongan 4 hanya poin ini, memberikan di atas standar, memenuhi kebutuhan mendasar. Ini yang 45 ini. Ini 5. Jadi meskipun kita tidak isi ini, kita sudah dapat nilai 3. Berarti kita adalah standar, belum luar biasa. Tapi kalau misalkan guru madya mempunyai prestasi, ada nilai plus yang diberikan nilai 4. Jangan mengisi nilai 6 Bapak Ibu, karena nilai 6 ini adalah untuk guru utama. Guru utama itu kalau tidak salah golongan apa ya?
Sama dengan, jadi ini aplikasi untuk guru madya, bukan untuk golongan 3. Kalau golongan 3, lain dia. Dia hanya mengisi format 2 dengan 3. Tidak boleh mengisi 4 dengan 5. Secara otomatis setelah Bapak Ibu isi semua ini, sampai 5, maka dia akan terkompresi ke sini. Ini ada rumusnya Bapak Ibu. Kerjasama, ini semua terkompresi otomatis, konversi otomatis. Ini, jadi pakai rumus. Mas semua rumusnya. Tapi Bapak Ibu tidak usah bingung dengan rumusnya, kan otomatis. Maka masuklah di sini. Nah, ini masuk orientasi pelayanan 94. Ini bukan, tidak boleh diganti Bapak Ibu. Jangan mengganti nilai di sini karena ini adalah rumus. Jangan mengotak-atik di nilai perilaku karena ini diambil dari nilai sini. Yang ini. Jadi Bapak Ibu setelah kita menceklis semua ini, maka nilainya akan ke sini. Jadi konversi secara otomatis. Jangan mengganggu karena Bapak Ibu kalau ganggu ini berarti mengganggu aplikasi. Bisa merusak aplikasi. Sehingga mendapatkan nilai rata-rata, nilai perilaku nilainya adalah 93,8. Maka masuklah nilainya di sini. Nah. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini ada dua pilihan. Saya jelaskan dulu di sini. Saya perbesar. Di sini Bapak Ibu, kita di Juli Desember masih diberikan dua pilihan. Bisa menggunakan 60 plus 40, bisa menggunakan 70 plus 30. Karena di sekolah saya misalkan belum ada kinerja sejawat, maka saya ganti rumusnya. Saya ganti di sini. Sini saya ganti 70, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Di sini saya ganti 30, karena di sekolah saya belum ada penilaian sejawat. Maka di rumusnya saya ganti di sini, saya klik angka 90, saya ganti di sini Bapak Ibu. Saya ganti 0,6 dengan 0,7, kemudian 0,4 saya ganti dengan 0,3. Jadi Bapak Ibu ganti sendiri. Setelah itu di enter. Berubahlah nilainya. Ini 70. Tapi kalau sekolah Bapak Ibu menerapkan penilaian sejawat, maka rumusnya tetap 60 plus 40. Setelah itu muncullah nilai akhir. Nilai akhir ini. Nilai akhir Januari Juni. Ini Januari Juni sudah dikonversi Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang di Desember, maka inilah nilai terakhirnya adalah baik. Maka setelah itu ada laporan kinerja otomatis, ditantangani kepala dan sebagainya. Ini otomatis. Baik. Silakan Teumi. Demikian Bapak Ibu penjelasan dari Pak Muklis sudah selesai. Waktu kita masih ada 13 menit ya. Ya, baik. Demikian materi penjelasan dari Pak Muklis tentang SKP terbaru. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, tapi waktu kita hanya 13 menit karena Pak Muklis mau ada kegiatan setelah 14.30. Silakan. Untuk yang di chat saya simpan, kemudian saya berikan ke Pak Muklis ya, Pak Muklis ya. Mungkin bisa nanti. Yang banyak-banyak. Ya, masalah nanti menjawabnya bisa kapan-kapan Pak Muklis nanti. Nggak apa-apa. Baik. Ya, yang sekarang dijawab aja. Pak Muklis, aplikasinya yang di link drive seri itu kan? Belum saya bagi sebentar. Oh, saya ada revisi sedikit. Ada tadi di ada rumusnya tidak berubah, jadi ada belum itu link itu. Nanti dibagikan lagi Bapak Ibu, tenang di grup ya. Ada saya dulu Bapak Ibu karena saya coba tadi aplikasi, ada aplikasi yang tidak jalan rumusnya. Mau dimodifikasi sedikit dulu. Oh, nanti dibagikan lagi Bapak Ibu. Oh ya, terakhir, sorry, terakhir. Masih ada satu, untuk pegawai tata usaha, belum Oh ya, ayo tata usaha. Ini baru pertama saya buka ya, tata usaha. Ya. Di workshop itu belum dibuka. Enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jalan aplikasinya. Memang Bapak Ibu sudah ada pemahaman sedikit tentang SKP ini, perbedaan dengan yang lama, sudah mendapatkan roomnya. Saya lupa tadi. Saya kembali dulu tadi, saya lupa. Tentang ide baru, saya lupa tadi. Sorry.
Kelihatan ya? Belum. Nah, Dah. Ini Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu melihat sheet terakhir laporan kinerja, maka Bapak Ibu mendapatkan di sini ada namanya ide baru. Nah, ini. Karena saya tidak punya inovasi, maka ini saya kosongkan Bapak Ibu. Jadi, tapi misalkan saya punya ide baru, misalkan tingkat kabupaten, maka saya berikan nilai 4 di sini. Maka bahkan berubah. Ini masih baik karena masih nilainya rendah. Jadi ide baru ini Bapak Ibu diisi sesuai dengan ini ada format ide baru. Jangan mengisi ide baru jika Bapak Ibu tidak punya inovasi. Inovasi ini harus disahkan oleh Dinas Pendidikan, diakui oleh Dinas Pendidikan. Jadi ada tadi kolomnya nilainya 2 kalau tim, kalau sekolah 3, kalau instansi 4, kalau nasional 5. Ini ide baru ini. Ide baru itu kayak gimana sih Pak Muklis? Inovasi yang apa ya? Inovasi yang kayak program inovasi yang diakui oleh Dinas Pendidikan bisa digunakan oleh rumpun mata pelajaran. Itu nilainya 2 lumayan. Tapi karya inovasi berarti. ya karya inovasi yang bisa digunakan, bisa menjadi model pembelajaran atau alat peraga, tetapi harus disahkan dinas. Karena yang bisa mengakui nilai kinerja itu kan Dinas Pendidikan, tim penilai pejabat kinerja. Jadi harus diakui oleh Dinas Pendidikan, dipublikasikan ke Dinas Pendidikan bahwa saya punya ide baru, maka ide baru itu diisi oleh tim penilai kinerja, nilainya 2, 3 dan sebagainya. Bisa berwujud apa ya? Karya alat peraga yang betul-betul kita buat, bukan idenya orang, bukan apa istilahnya Pak Bosco itu. Inovasi. Ada kan biasa lomba inovasi, membuat inovasi tentang alat peraga. Ya, Karya inovasi? karya inovasi tapi yang baru lah. Ya, yang baru, yang menunjukkan ide baru, ya. ide gagasan baru. Bisa saja juga model pembelajaran, bukan karya, model pembelajaran, model apa? Model pembelajaran, model terserah, tapi yang jelas belum pernah dilakukan. Ya, itu harus diakui, jangan boleh diklaim punya orang. Kita buat sendiri. Ini yang beda dengan yang SKP lama kan dari istilah ide baru. Disahkan siapa? Disahkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ide baru itu dibuatkan dalam bentuk format laporan, kemudian ada pengesahan dari kepala dinas di depan sekali. Bahwa ini sudah kepala sekolah dulu apa langsung ke dinas? Kepala sekolah, kemudian disahkan oleh dinas. Disahkan, jadi di situ sudah dijelaskan bahwa telah dilaksanakan. Misalkan begini Bapak Ibu, misalkan ide barunya dilaksanakan di bulan November 2021. Berarti belum bisa digunakan di 2021 karena dilaksanakan nanti di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya ide baru mulai dilaksanakan di Januari 2021, itu bisa digunakan di SKP 2021. Tapi kalau penemuan baru Bapak Ibu itu baru di Oktober atau baru di bulan November 2021, berarti belum bisa digunakan. Nanti digunakan pada saat penilaian SKP di tahun 2022. Artinya di sini Bapak Ibu, ide baru itu telah dilaksanakan di tahun berjalan dan sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan. Bisa saja Dinas Pendidikan membuat tanggal mundur. Misalkan baru disahkan tapi di situ dijelaskan bahwa telah dilaksanakan tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berarti masih dalam masa penilaian. Misalkan Pak Kadis di situ keterangannya telah melaksanakan inovasi dengan jumlah sekian, dilaksanakan dari 2 Januari 2021 sampai Desember 2021. Itu bisa. Jadi tidak sembarangan itu mendapatkan. Saya jadi di Kabupaten Takalar saya tidak ada yang membuat ide baru, tapi Bapak Ibu diharapkan ada yang mengisi ide baru, karena itu adalah prestasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan nilai amat baik meskipun nilainya sempurna 120, tapi kalau tidak ada ide baru. Jadi rentang di SKP terbaru itu 110 sampai 120 amat baik jika ide baru terisi. Meskipun nilainya 119, tapi kalau ide barunya tetap baik di aplikasi, tidak berubah. Gitu ya? Ya. Gimana ATM? Hah? Misalnya ada inovasi udah ada nih, terus kita modifikasi. Ya, tergantung di pejabat kinerjanya, tergantung Dinas Pendidikannya. Karena pejabat kinerja yang akan memberikan nilai. Jadi kebijakan daerah masing-masing itu. Oke, berarti
Kalau itu inovasi yang sudah ada terus kita modifikasi, tergantung dinasnya mau menilai itu inovasi baru atau Ya, tidak, begitu dan kan? ada bukti bahwa ide baru itu telah dilaksanakan di tahun berjalan. Oke. Yang jelas kalau ide baru sepertinya harus benar-benar detail. Jadi Ya, mulai deskripsi apa itunya, kemudian pelaksanaannya, kemudian kelebihannya, yang jelas seperti itu. Ya seperti kita membuat penelitian, tapi mungkin ini semacam eh, apa pembelajaran metode yang baru yang bisa dilaksanakan oleh semuanya. ya. Jadi ini bagusnya ide baru Pak Kampusku karena bukan hanya tingkat sekolah tapi tingkat tim saja bisa digunakan, itu sudah bernilai 2. Misalkan kita buat rumpun mata pelajaran ide baru itu dilaksanakan oleh 6 orang guru IPA, itu dinilai juga. Dinilai juga. Bukan hanya di satu sekolah. Satu tim saja sudah ada nilainya 2. Kalau tingkat sekolah kan 3. Kalau kabupaten 4, kemudian tingkat nasional itu 5. Jadi Semoga hati-hati aja mengisi nih, nilai. Jangan sampai Bapak Ibu mengisi nilai 5. Itu nilai 5 itu adalah tingkat nasional. Itu luar biasa itu kalau jadi Bapak Ibu kalau misalkan lihat SKP dan ada orang yang mendapatkan nilai 5 di bawah, itu orangnya luar biasa. Karena sudah tingkat nasional. Idenya sudah dipakai di tingkat nasional, itu sangat luar biasa. Kalau 4 itu, jadi Bapak Ibu lihat saja, kenali. Oh 4, oh berarti sudah dipakai dalam sebuah instansi dinas pendidikan kabupaten kota. Itu nilainya 4. Kalau tingkat sekolah itu nilainya 3. Nah, misalkan tingkat tim itu nilainya 2. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali sendiri nanti, oh SKP, lihat SKP-nya temannya. Dapat nilai 4. Wah, berarti luar biasa orang ini. Udah sembarangan, atau apalagi kalau sempurna dapat nilai 5. Wah, nilai 5 itu sudah tingkat nasional. Sudah dipakai di se-Indonesia. ya. Sepertinya kalau tidak salah nanti itu suatu saat katanya ke depan bahwa tunjangan penghasilan itu berdasarkan kinerja Bapak Ibu. Jadi ada beberapa daerah nanti melaksanakan berdasarkan kinerjanya. Kalau Bapak Ibu kinerjanya bagus, tunjangannya dia besar. Ujung-ujungnya akan ke sana. Tapi kan baru sosialisasi ini. Selama ini kan tunjangan sertifikasi kan tidak mengenal itu, tidak mengenal mau yang Bapak Ibu melaksanakan tugas tidak, yang penting dapat Ya, aman ya, aman sertifikasi. ya betul. Saya lupa ya, saya share dulu pegawai. Tunggu. Pegawai. Ya, tinggal sedikit gitu. Ya, itu yang tadi Pak Mukhlis yang terakhir katanya yang Kita tinggal 3 menit ya. Buat tidak ada iya tanggung 3 jawab. menit. Ayo. Ya, ayo. Baik Bapak Ibu, kelihatannya. Ya. Kebesaran. Bapak Ibu, kami di tim di Takalar itu sudah membuat matriks untuk pegawai. Jadi pegawai itu tinggal memilah, tinggal menuliskan. Contohnya ini ya. Misalkan kan ada pegawai golongan 2 ya. Kalau golongan 2 kita sudah siapkan ini indikatornya, ini sasarannya, indikatornya sudah kelihatan, sudah langsung diketik saja, tinggal dipindahkan tulisannya. Ini kelihatan ya. Kalau golongan 2 ini semua ada Bapak Ibu. Jadi kami sudah buat ini. Kalau golongan 3 ini kerjanya, ini kinerjanya, ini kita sudah buat, tinggal di masuk di aplikasi. Ini kelihatan toh? Kalau golongan 3 itu kerjanya menganalisis, mengerjakan KGB, pengajuan berkas kenaikan pangkat, itu golongan 3. Golongan 3 pegawai. Karena golongan 4 pegawai kan tidak bisa kalau tidak. Adakah golongan 4 pegawai di sekolah itu? Kampusku. Ada kalau yang itu. Ada nggak? Ada mungkin kalau ada pindahan dari guru ya. Tapi kalau khusus pegawai mungkin tidak ada. Anggaplah ada. Kemudian ini ada semua kelihatan Bapak Ibu. Kalau untuk SD ini tugasnya, untuk SMP ini untuk SD, SMP sama SMA, sama saja Bapak Ibu. Karena sama kan kerjanya. Ini ada semua. Bahkan golongan 3 pendidikan S1, lain juga opsinya. Ini sudah ada semua. Golongan 3 pendidikan S1. Kan ada juga golongan 3 SMA kan, Puspuan? Ada. Ini semua sudah kita buat ini. Golongan 2 pendidikan D3, golongan 2 pendidikan S1, ada semua. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan tugas-tugasnya ini, sudah ada semua kita buat. Tidak pusing lagi, tidak pusing berpikir apa kinerjanya. Contoh kinerjanya gini. Stop dulu. Contohnya SKP-nya pegawai gini. SKP pegawai.
1 menit lagi. 1 menit aja. Flashing. Tunggu salah. 1 menit lagi. Kita Terus berpacu Koma waktu. diingetin biarin aja padahal. Hah? Enggak. Ya, sudah. Kita buru-buru ya, 1 menit lagi. Ngambek Kan dia. saya ada kegiatan jadi. Ya, laptopnya kegiatan. ngambek. Sudah. Mulai. Oke. Ini contoh pegawai Bapak Ibu. Bedanya pegawai dengan aplikasi dengan guru adalah tidak ada dia istilah angka kredit, kan? Tidak ada istilah angka kredit. Yang lain sama. Jadi formatnya sama. Bedanya adalah, saya ulang, di aplikasi ini tidak ada angka kredit. Karena kan di pegawai tidak ada istilah angka kredit ya, tapi aplikasinya sama. Contoh aplikasinya begini, misalkan terselenggaranya pelayanan, jadi kerjanya di absensi, tata naskah. Ini diambil di mana Bapak Ibu? Diambil dari kolom yang tadi saya perkenalkan. Karena ini Ibu Indrawati golongan 2, jasa SMA, maka saya copy tadi dari SMA. Saya copy saja, saya copy dari yang tadi itu SOTK istilahnya. Kalau Bapak Ibu punya pegawai di sini golongan 3, copy yang golongan 3. Tanya, biasanya apa golongan 3? Oh, SMA, maka beda juga punya kinerja. Kalau dia golongan 3 jurusan tamatan S1, beda juga rencana kinerjanya. Hanya mengcopy masuk, selanjutnya terisi otomatis seperti tadi. Bedanya itu, jadi gampang sekali Bapak Ibu rencananya begini, contoh rencananya kan. Ini Januari Juninya ini. Jadi Januari Juninya begini modelnya mereka. Sama dengan kita. Ini tapi dia dikosongkan angka kreditnya, jadi angka AK-nya kosong. Kalau guru kan ada, ini kan kosong. Misalkan membuat absensi, dia mempunyai 20 berkas, kata 20 rombel. Membuat tata naskah dinas, mengelola ijazah, karena jumlah siswa 500 orang, maka distribusi jasa sekian alumni, konsep, dan macam-macam. Ini semua adalah SKP Januari-Juni. Penilaiannya ini Bapak Ibu, Januari-Juni, ini sudah contoh, tinggal digantikan angkanya. Perilakunya Januari-Juni begini, tidak ada juga angka diganti, sama. Kemudian ini, dan di sini mulai masuk Juli-Desember ini. Juli Desember ini, kemudian masuk review, tetap ada review Bapak Ibu, tetap ada penilaian, perilaku, dan sebagainya. Bapak Ibu, ingat ini yang tadi saya maksud. Karena ini yang saya nilai adalah golongan 2, maka golongan 2 itu hanya bisa menceklis angka 1 sampai 3. Tidak bisa menceklis ini 4, 5, tidak bisa. Kita sudah kunci nih, tidak bisa dicek. Jangan diisi nih. Yang kita ceklis ini angka ini 1, 2, 3, karena hanya berlaku di golongan 3. Kalau dia golongan 2, kalau golongan 3, 4 baru dia memilih 4 dengan angka 5. Jadi hati-hati mengisi Bapak Ibu. Kalau pegawai Bapak Ibu dia di golongan 2, jangan mengisi perilakunya 4, 5, 6, 7 itu tidak bisa ini. Ini adalah level tinggi. Kemudian muncul sampai terakhir integrasi. Kemudian di pegawai juga Bapak Ibu ada namanya ide baru. Jadi mereka juga istilahnya ide baru, bukan hanya guru. Pegawai pun mengisi ide baru. Ide baru di bidang administrasi. Jadi pegawai itu akan mendapatkan kinerja besar jika mempunyai juga ide baru. Karena TPP itu tunjangan penghasilan mereka itu berdasarkan kinerja. Baik, waktu kita habis Bapak Ibu. Terima kasih. Yang jelas nanti mohon untuk aplikasinya mungkin yang jelas daripada nanti atau bertanya 1 orang, 2 orang Pak Bismo. 1 orang. Oke, 2 orang, langsung. Silakan. 2. Yang bertanya langsung, silakan. Silakan, Bun. Halo? Halo? Suaranya nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Yang kedengeran. Putus-putus. Halo. Ya, Ya. silakan. Mohon izin udah bertanya Pak Muklis. Ya, silakan. Halo. Ya, saya dari Bali Pak Muklis. Ya, silakan. Mau nanya terkait dengan untuk aplikasi itu yang di bulan untuk tahun 2022 Pak Muklis. Karena yang tahun 2021 itu kan masih ada menggunakan 2 aturan. 1 Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Nah, yang kalau bisa aplikasinya itu yang untuk 2022 Pak Muklis.
Oh ya, kalau 2022 enggak usah diisi Januari Juni, Pak. Langsung diisi Juli Desember, ganti Untuk situ. Langsung diganti situ Januari. Jadi integrasinya diisi bagaimana banyak ini, Pak? waktunya. Atau bisa langsung Untuk dihapus, langsung delete sheet. Bapak klik kanan, delete sheet. Baru langsung Bapak ganti Juli Desember itu menjadi Januari begitu. sampai Desember 2022. Karena Ya. aplikasinya sama. Untuk periodenya, Pak, 1 Januari Januari sampai tergantung daerahnya. Kalau daerahnya per semester tetap Juli Desember itu ganti Januari awalnya sampai itu mulai 1 Januari periodenya, Pak. 2 Apa Januari. mulai 3 Januari? 2 Januari. Karena 1 Januari kan tanggal merah. Oh, 2 Januari merah juga, Pak. Hari Minggu, Oh, Pak. merah juga ya? Iya. Merah tanggal merah juga buat 3 Januari. Oh, enggak hitung periodenya tanggal 1, Pak. Ya tetap tanggal 1, nggak apa-apa. Merah kan. Ya, enggak apa-apa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Tanggal merah. Biasanya kami ambil tanggal merah. Ya. Kalau untuk list itu, Pak, aplikasi udah pegawai minta, Pak, ya? Ya. Oke, makasih. Izin bertanya, Pak. Pak Muklis. Apa ya? Siapa yang bertanya? Halo Pak Muklis. Pak Nasrul dari Kepri, Pak. Ya, Pak silakan, mau Pak. tanya, Pak. Ini kan SKP 2021 ini kan, Pak. Januari Juni itu SKP lama. Berarti SKP lama itu kita print seperti biasa. Wow. Iya, Pak. Iya. Bapak itu kan di aplikasi sudah ada semua, sudah ada jadi Bapak langsung bikin saja. Jadi di aplikasi yang kami bagikan itu sudah ada juga yang SKP lama dengan SKP baru jadi satu rangkaian. Jadi Bapak langsung print saja. Oh, jadi semuanya itu dalam satu itu, Pak. Jadi Bapak ubah datanya, ubah nama dan sebagainya, kemudian sesuaikan nilainya, baru Bapak print. Selesai. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi yang hati-hati Bapak hanya nilai yang level kinerja ya, itu yang level perilaku itu yang Bapak hati-hati situ. Disampaikan ke teman-teman di sekolahnya bahwa level kinerja itu ada syaratnya. Kalau golongan 4 level sekian tidak boleh melampaui. Sama dengan pegawai itu yang Bapak Ibu sosialisasikan di sekolah masing-masing. Dan Bapak Ibu bisa pakai aplikasi di sekolah kan. Kemudian Bapak Ibu kalau bisa sosialisasi lagi di sekolahnya sendiri. Oh ya, kalau yang penilai dari penilai itu, Pak? Dari dinas pendidikan. Jadi kepala sekolah tidak menilai. Oke. Jadi kepala dari sekolah penilai dinas pendidikan ya, Pak ya? Bukan guru yang ditunjuk ya, Pak ya? Bukan. Sekarang langsung kecuali PKG. PKG itu tetap jadi nilai PKG kan tetap kontrolnya di sekolah. Kalau nilai PKG rendah kan SKP juga rendah. Jadi nilai PKG itu tetap dari sekolah. Kemudian kalau sudah masuk di SKP Januari Juni itu tanda tangan. Tetapi untuk mulai Juli sampai seterusnya bukan lagi kepala sekolah tapi pejabat kinerja. Pejabat kinerja itu di-SK-kan oleh bupati. Tergantung bupati siapa yang di-SK-kan, apakah kepala dinas atau bahkan bisa saja sekda yang tanda tangan. Ada beberapa daerah bukan lagi tradisi tanda tangan tapi sekda, sekretaris daerah. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pak Muklis, berarti nanti tolong ya apakah bisa di-share lagi itu tadi yang materi yang pertama PPT-nya. Oh ya. Tuh, kemudian ya PPT-nya saya share setelah kegiatan Kulaka ya. Ya, kemudian untuk yang itu apa non guru tadi itu mungkin belum. Enggak termasuk yang final, yang SKP yang final itu mungkin itu. Dan semuanya akan di-share setelah kegiatan Dupak selesai ya Pak Mukhlis ya? Iya, setelah kami. Bapak Ibu, saya revisi dulu. Nanti akan Bapak Ibu mengerti dulu dilampirkan di apa sertifikat yang 32 jam ya Pak Mukhlis ya? Kenapa? Untuk ini materi yang ini mungkin dilampirkan di sertifikat itu mungkin bisa artinya boleh linknya bisa link materi. Nah itu ya biar teman-teman nanti gini karena pasti nanti akan banyak yang bertanya ini. Yang bertanya sebagai nilai plus ya Pak Puspo ya yang selesaikan tugasnya dapat. Nah ya itu makanya terbaru. boleh. Ya oke. Bapak Ibu mohon maaf untuk kegiatan sore hari ini karena Pak Mukhlis ada kegiatan lain. Jadi yang sekiranya tadi jam 14.30
Ini sudah molor 9-10 menit. Namun demikian, ini adalah masih banyak pertanyaan. Insya Allah nanti akan saya komentasi, kemudian saya berikan ke Pak Mukhlis. Kalaupun mungkin belum bisa tercover dijawab, nanti insya Allah setelah kegiatan akan disampaikan. Dan Kemudian kemudian kampus mungkin Bokan juga ada nanti kaitannya dengan Dupak juga, dengan nanti Iya. Iya, gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada bonus kegiatan Dupak tentang SKP di siang hari ini, sore hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika yang disampaikan Pak Mukhlis juga dari saya dan Teteh Umi kurang berkenan. Ini adalah kekurangan kami dan semuanya kelebihan ada di tangan yang atas. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan ke Bogor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.